Potistry, your best podcast for dentistry. Halo Potizen, kembali lagi dengan Potistry bersama dengan saya Stefani dan teman saya Yo Bel, yang akan menemani kalian di episode kali ini. wah betul banget Stefani. Nah udah sebulanan kita nggak lama mendengar podcaster dari dentistry. Nah kita juga udah lama nggak menyapa para pendengar setia kita, yaitu para Potizen. Gimana nih kabar kalian para Potizen? Semoga aja para Potizen ini selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Kak Yobel. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu menerapkan 3M dimanapun kalian berada. Oh iya, gimana nih kabar Kak Yobel? Untungnya untuk selama ini masih bertahan melewati kuliah, jadi ya cukup baik. Nah kalau misalnya Kak Stefani gimana kabarnya? Wah, kalau saya juga puji Tuhan masih baik-baik saja ya Kak. Mental masih kuat nih Kak. Wah, tapi nih Kak Yobel, saya ini punya loh Kak. Cara-cara untuk ngilangin stres. Ada 2 cara Kak. Wah, ada 2 cara nih. Boleh deh banget Kak Nah, Stefani sharing gimana sih cara untuk ngilangin stresnya? jadi Kak Yobel, yang pertama itu kita ambil kacang. Lalu yang kedua kita lepas deh peanutnya. Baik, wah Kak Stefani memang bolehlah ngejok ya, meskipun untuk meregangkan suasana joknya, meskipun receh. Mungkin kakak-kakak yang lagi denger sekarang ini berharap ya menganggap itu lelucon yang cukup menghibur, tapi nggak apa-apa, Kak Stefani sudah melakukan yang terbaik. Nah, kalau gitu mungkin bisa kita lanjut nih. Kita hari ini bakal bahas tentang apa sih di Podcaster Dentistry? Boleh banget Kak Yobel. Jadi kebetulan banget nih Kak Yobel. Episode kali ini tuh kita akan membahas cara bagaimana kita survive di FKG Kak Yobel. Oh, survive di FKG. Jadi Betul. tentang ini ya, suatu hal yang kayak bagaimana untuk bertahan hidup, bisa melewati masa-masa Betul. suram, masa-masa suka duka di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, ini saya Betul juga banget. nggak sabar nih dengerin pembahasan kali ini. Tentunya para potisen juga ya pastinya. Nah, kalau begitu bisa nih kita tolong sama Stefani diperkenalkan. Kita bakal sama siapa aja sih hari ini? Boleh banget Kak Yobel. Pastinya narasumber kita hari ini tuh kece-kece banget sih Kak Yobel. Jadi yang pertama kita tuh ada Kak Alia, dan yang kedua kita ada Kak Fatur, Kak Yobel. Nah, kakak-kakak dua ini adalah kakak angkatan 2021 yang sedang sibuk-sibuknya koas. Kayaknya seru gitu ya Kak Yobel. Kita mau denger cerita-cerita dari 2 kakak-kakak hebat ini Kak Yobel. Ah, siap. Waduh, udah kayak legacy banget. Mereka udah meninggalkan banyak hal di ini ya, tentunya di Fakultas Kedokteran di Hang Tuah. Boleh nih kita sapa ya pertama-tama. Halo Kak Alia, halo Kak Fatur. Halo Halo, Kak. selamat Halo, malam. Selamat Malam malam Kak. Kak. Wah, Bagaimana gimana nih nih? kabarnya? Betul, kabarnya gimana nih Kak? Baik sih, sampai saat ini kita masih bernyawa. Gimana untuk Kak Fatur? Ada masih nyawanya nggak? Tadi sih udah ngecek, alhamdulillah nadinya masih ada gitu kan, masih bisa bernafas ya, alhamdulillah. Ini tadi udah Masih ngecek juga pakai bergumul. kaca mulut, ngembun nih di bawah, berarti kan alhamdulillah nih masih bernafas, survive nih ternyata. Masih ada oksigennya ya Kak ya sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Mantap Kak, Aduh, berarti masih bernafas, masih beraktivitas, nadinya tetap terus bekerja sekarang ya. Wah, senang sekali mendengar Kak Fatur masih tetap semangat. Kak Alia juga masih tetap semangat. semangat dong Kak. Saya masih ya, alhamdulillah. Untuk kalian berdua sampai tahap situ masih semangat? Semangat Ya, dong Kak. masih semangat juga dong, nggak akan mau kalah sama kakak-kakak yang keren ini. Nah, mungkin Stefani Semangat. bisa nih beritahu sharing nih, kita judul podcast hari ini tentang apa sih? Kakak narasumber kita nih kayaknya juga kepo nih, ini ngomong apa sih bakalan? Ya, jadi kakak-kakak dan Kak Yobel ya. Kali ini judul podcast kita tuh bikin lapar loh Kak Yobel. Kok bisa bikin lapar? Gimana maksudnya Iya. kok bikin Ini lapar? ada jokes lagi, no. Ini ada jokes lagi, ini ada jokes lagi. Ayo, tadi udah peanut. Ya, kita harus melepas peanut. Oke, ini ada jokes lagi. Ayo kita terima, no. Ayo, silakan lanjut Stefani. Wah, pinter Waduh. sekali nih kakaknya ya. Udah merasa feeling ini. Silakan Stefani. Ya, jadi judul podcast kita pada kali ini tuh judulnya Serabi Kenari Kak.
Nah, jadi keinget kan Kak, kue serabi yang anget-angetnya tuh Kak dimakan, terus toppingnya itu kacang kenari, bikin lapar nggak? Kakak lapar nggak? Mau gojekin aku nggak sih Kak? Mau nggak? Gojekin aku boleh sih Kak. Boleh banget. Tapi kayaknya kita uangnya habis untuk gojekin pasien ya, Nok ya. Enggak dulu nih, enggak Ya, untuk saat ini nggak dulu, mohon maaf ya. dulu ya. Iya. Nggak apa-apa, yang sabar ya Stefani, meskipun nggak digojekin sama kakak-kakak tercinta kita, nanti ada pahala jatuh, mungkin tiba-tiba ada makanan datang ke rumahnya Stefani. Nah, ini kok bisa sih serabi kenari jadi topik ini podcaster hari kita? Apa sih kepanjangannya atau apa sih artinya? Ya Kak, jadi serabi kenari itu Kak, panjangannya itu serba-serbi kehidupan anak dentistry Kak Yobel. Oh, serba-serbi kehidupan anak dentistry. Oh, oke, oke. Pinter banget ya yang buat judul, boleh juga nih. Boleh, Iya, bener itu banget. hebat ya, keren sekali dari makanan bisa semuanya ya. Betul, Kak, Kak. bisa jadi. Oke, kalau Nah, begitu tanpa lama lagi nih, pasti para potisen juga nggak sabar untuk mendengar gimana sih kehidupan anak dentistry. Saya juga nggak sabar nih dengar cerita Kak Alia sama Kak Fatur. Gimana Kak Stefani? ya bener banget Kak Yobel. Saya juga udah nggak sabar banget nih, pasti bakal seru banget sih. Jadi ada bayangan buat para potizen nih Kak Yobel, gimana fase-fase kehidupan anak dentistry dari mulai awal kuliah, yang pastinya awal-awal tuh semangat banget ya. Wah, aku jadi anak FKG nih. Pada akhirnya sudah memasuki dunia koas, yang tinggal sedikit lagi udah jadi dokter gigi nih. Nah, pasti para potizen yang lain juga penasaran banget ya. Wah, tetap stay tune ya para potizen biar bisa tahu nih semuanya dari awal hingga akhir, gimana sih cara menjadi anak dentistry yang bisa survive sampai akhir ini gitu Kak Yobel. Betul banget Kak Stefani. Nah, kalau gitu izinkan saya nih ya untuk membacakan sebuah info data mengenai anak Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi Fakultas Kedokteran Gigi ini merupakan salah satu jurusan yang termasuk long life learner. Wah, long life learner itu apa? Terus belajar selama-lamanya ini. Udah, ini belajarnya ini juga nggak tentang gigi saja, tapi juga harus mengerti penyakit-penyakit sistemik yang ada kaitannya dengan gigi. Iya nggak sih Kak? Betul ya? Banyak kan ya? Luas. Banyak. Ya, kalian bukan hanya tentang muka aja, tapi tentang hati juga ya, Nok ya. Oh, tentang hati juga termasuk. Aduh. Ya Oke, kayak dari siap. awal semester kamu sama dia nemenin, tapi nanti akhir-akhirnya udah jadi dokter gigi ya dia sama yang lain kayak gitu istilahnya ya. Oh, begitu ya. Wah, ini kayaknya pengalaman pribadi yang diceritakan oleh Kak Alia mungkin ya. Baik. Oke, Ini kayaknya mungkin bukan juga langsung survive di FKG sih, survive dengan pasangan sih kayaknya. survive dengan pasangan. Baik. Mungkin juga selain survive dengan pasangan, kita juga harus survive dengan mata pelajaran dan kuliah-kuliah lainnya tentang materi-materi, belum nanti sama dosennya. Mungkin ada dosen yang agak killer atau yang baik hati dan sebagainya. Terus juga nanti kalau kita lakukan tes, nanti belum dapat nilai B dan sebagainya. Nah, setelah memasuki pertengahan kuliah ya, juga kadang tuh udah merasakan capeknya ujian, remedi, kesibukan lainnya. Serta anak FKG ini juga diketahui ya Kak, memang mungkin Kakak udah ngerasain, semester akhir perkuliahan ini udah mulai sibuk skripsi nih, udah mulai stres banget gitu. Dan nggak terasa, tiba-tiba udah melangkah menuju masa perkuliahan pendidikan koas. Banget Kak Yobel nih, kita udah penasaran nih ya, para pendengar juga penasaran gimana nih cerita dari Kak Alia dan Kak Fatur tentang dunia FKG ini. Boleh nih Kak Alia dulu mungkin ya, boleh cerita-cerita apa menurut Kakak info yang tadi Kak Yobel sampaikan itu benar Kak? Jadi tentang belajarnya tentang nggak cuma gigi, mungkin pernah dapat nilai B nggak? Kak Alia ini pernah dapat nilai B nggak sih? Terus pernah dimarahin dosen mungkin? Gimana nih Kak Alia? Boleh dong cerita dikit-dikit gitu sama kita. Oke, aku cerita-cerita sedikit ya. Ini kayak tadi Fatur udah kayak geleng-geleng tuh karena kita menujunya bukan B, tapi langsung D. Langsung D. Wah, drastis Udah sekali ya D, Kak ya. udah bersyukur. Makanya, gitu jadi kan. kayak Gimana, kalian Kak? bilang Iya. Ya, silakan Kak Alia. Alia, boleh dilanjut Kak. Ya, jadi ini kayak kita udah nggak ngomong B lagi ya, tapi kita ngomongnya tuh udah ke C, ke D,
Nah, ada juga yang pernah dapat E. Jadi pertama yang dibilang Yobel tadi tuh bener banget. Kita kayak bukan ngebahas tentang gigi, bukan ngebahas tentang struktur fungsi gigi aja, tapi kita tuh ngebahas tentang semua hal. Apalagi waktu kita masuk semester 1, yang kita lagi on fire buat membahas gigi, malah dikasihnya sel, malah dikasihnya jaringan. Ya nggak, No? Ya kan, No? Coba sampai sekarang Bener sel banget. jaringan mau diganti nggak? Itu sepertinya sih nggak perlu dibahas dulu ya kalau itu ya. Itu agak sensitif sepertinya. Itu Soalnya kita semester udah satu. lulus ya. Jadi kayak ya udah nilai Alhamdulillah. apapun di belakang ya udah bodo amat ya. Jadi sepertinya Jadi Kak Ali kayak ini dipanggil nanti di wisuda offline. Kan lulusan wow, terbaik ya. wah, alhamdulillah ya. Lulusan terbaik dalam halu ya. Halo. Oke, Ya, jadi baik. itu bukan kayak apa ya, balik lagi ke pertanyaan tadi, kayak bukan hanya tentang kita gimana caranya buat belajar tentang gigi, tapi kita belajar dengan sel, jaringan, terus kita juga tiba-tiba dari anak SMA, terus dilatih untuk disiplin, dilatih untuk berkomunikasi dengan baik, terus kita pelajarannya itu bukan hal yang sepele, tapi benar-benar harus belajar yang teliti, terus kita juga bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi kita juga harus menyikapi ke teman-teman kita yang lain gitu. Karena di FKG untuk kita sendiri itu nggak bisa. Ini aku langsung to the point ya. Karena untuk di FKG itu untuk sendiri itu kita bukan yang nggak bisa tapi emang nggak mampu. Kita pasti harus butuh yang namanya teman. Kalau pasangan itu nanti ya, karena FKG kan fakultas kebanyakan gadis biasanya ya. Jadi Iya, kayak betul mungkin banget. kebanyakan mahasiswa di fakultas manapun, di universitas manapun yang ada FKG-nya pasti mereka juga bilang kalau itu kebanyakan gadis, FKG fakultas kebanyakan gadis. Nah jadi untuk mencari teman dan kalian bisa di diri kalian sendiri gitu. Tapi kalian benar-benar harus sama orang banyak dengan bantuan apa ya, mental diri kalian juga gitu. Mungkin kalau Inca Escafatur Boleh Kak Fatur nih. Kayaknya banyak cerita nih Kak Fatur. Banyak banget ini. Ini kalau saya ini sepertinya bisa sampai subuh bisa ini kayaknya. Apa ya? Emang bener. Kata kalian semua juga itu emang apa ya? Emang kalian juga emang udah bener banget itu. Cuman emang mau nambahin aja sih dari kalian itu emang apa ya? Mungkin banyak nih buat dari adik-adik atau teman-teman semua nanti yang bakal dengar dari podcast ini tuh masih juga bakal takut kan ini kayak ini gimana ini kira-kira bisa nggak ya gitu apa namanya survive gitu kira-kira mungkin bisa nih lolos buat masuk karena kan juga pelajaran tes masuk kan sama lah 11-12 sama pelajaran SMA yang udah dipelajarin selama 3 tahun kan. So I'm pretty sure a lot of you guys itu nanti mesti ya oke, lolos ya. Cuman mesti kan nanti ada kepikiran kayak am I going to survive this? Apakah nanti aku bisa survive dari fakultas kedokteran gigi? Atau mungkin nanti bakal jadi penyumbang abadi nih sampai semester sekian berbelas-belas semester amit-amit ya, gitu tuh sampai gitu terus gitu. Atau mungkin amit-amitnya sampai drop lagi tuh. I think itu nggak perlu ditakutin sih. Emang jujur dulu aku juga sempat mikir kayak gitu. Apa ya sedikit cerita sih dulu aku bukan siswa SMA yang teladan ya emang bukan ya sampai sekarang sih cuman maksudnya dalam artian dulu emang kalau ada tugas ada PR selama SMA gitu ya udah bener-bener ngangong banget gitu jadi emang kalau nggak apa ya bahasanya kalau nggak belajar di tempat les ya nggak belajar nih kayaknya aku kan. And pas lolos somehow bisa lolos di FKG Hang Tuah tercinta ini itu tuh emang agak I was a little bit shocked gitu kayak gila keren banget nggak sih gue bisa lolos guys gitu tiba-tiba langsung upload nih di bio Instagram dentistry student nih kayak ada kebanggaan tersendiri kan. Betul banget Cuman, itu kan. ya bener banget kan nah, jadi makanya emang
dulu, tapi kayak emang ada rasa dekat banget nih, kayak am I going to survive? Mungkin aku bisa lolos, tapi kira-kira bisa keluar apa enggak nih dari sini? Atau mungkin kayak apalagi kan ini nanti kita ada ketemu sama pasien dan lain sebagainya kan. And, I was very nervous at that time. Bener-bener aku gugup, takut, deg-degan dan sebagainya. Cuman aku inget banget nih kata-katanya kakaknya Kak Alia nih malahan nih. Itu kakaknya Kak Alia tuh pernah bilang katanya itu tenang aja. Kalau kamu ngerasa bego, teman-temanmu juga bego gitu loh. Katanya tuh gitu ya. Kayak you don't have to worry gitu. Nggak mungkin teman-teman kamu tuh, ya bener banget kan ya. Kayak nggak mungkin nih teman-teman kamu tuh bisa cabut gigi semua. Nggak mungkin nih teman-teman kamu bisa suturing itu apa ya namanya, ngejahit jaringan lunak gitu. Nggak mungkin semua teman-teman kamu tuh bisa langsung anestesi gitu. It's impossible for them to understand that immediately kan. Nggak mungkin. Mesti semua itu belajar dari awal kan. Kita belajar, makanya dari semester 1 kita udah belajar IKD, ilmu kedokteran dasar. Dimulai dari sel yang paling kecil banget. Kita praktikum tuh isinya warna-warni gitu, ala-ala TK gitu kan. Bawahnya warna gitu-gitu, bundar-bundar dan sebagainya gitu kan. And ya, dan emang benar gitu ya. Yang penting adalah I think the one thing that I want to tell everyone yang itu adalah yang penting kita mau belajar gitu. It's okay kok. Kita aku yakin kalian bakal survive. Aku aja nih ya, aku udah bilang kan tadi, aku tuh bukan siswa yang teladan nih. Emang bener-bener jeblok banget nilai SMA aku. Jadi emang aku aja yang kayak sejeblok itu aja, I can survive dengan nilai yang bukan mas sombong sih. Benci banget. Aku benci banget kalau bukannya, aduh benci banget. Gak usah diomongin. Gak apa-apa, silakan. Ya, maksudnya dalam artian ya, aku bisa tepat waktu nih lulus akademik ya dengan 3,5 tahun dengan bukan nilai yang kayak amit-amit banget gitu, di bawah standar banget kan. Ya 3,8 lah ya. Aduh. Wah, 3,8 IPK-nya. Oh, keren sih Kak Fatur ya. Makasih Kak Alia yang sudah bantu nge-spill. Daripada Kak Faturnya mungkin yang bingung ngomongnya. Mudah-mudahan warna ijazahnya bener ya. Kita lihat besok ya. Ya, tapi ya itu adalah kayak gitu ya. I think you will never know what will happen in the future. Kamu nggak bakal tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang penting as long as emang you put your heart into something that you love, kamu benar-benar ngasih kamu benar-benar mau berusaha dan memang benar-benar mau belajar, nggak malas-malesan, semua tugas dikerjain. I'm sure dari semua yang tadi itu juga emang bakal survive. So, ya basically gitu aja sih kalau emang dari aku. Aku mau ngasih tambahan, boleh nggak? Boleh banget Kak. Boleh Kak. Wis mantap ya, kayak mukanya langsung kayak bersinar gitu. Gila, ini kayak podcast terseru ya. Cuman yang dengar siapapun tolong komen, ramaikan ya. Dimanapun, tolong di-repost yang mana ini podcast terseru. Kayak mau nambahin juga. Jadi kayak bukan hanya kita belajar terus, tapi mau berusaha juga sih kayak di sini tuh kita yang kalian undang ini, aku, Alia, sama Ince Esca Fatur Sakti Hidayat Haryono, itu bukan orang yang pinter. Maksudnya kita bukan anak yang rajin gitu loh. Kita bukan anak yang rajin yang tiap kali ada dosen jelasin kita nyatet, tiap kali ada dosen jelasin udah selesai materinya terus kita rangkum. Mohon maaf, tapi untuk teman-temanku yang lain tuh banyak yang gitu. Dan mereka kebukti kok emang pinter. Maksudnya emang sepinter itu. Nah, cuman kalau kalian undang kita berdua tuh bukan orang yang kayak gitu. Kita berdua tuh bukan orang yang benar-benar materi harus tapi kita ikut organisasi. Aku 3 tahun berturut-turut ikut BEM. Jadi ini buat yang anak-anak BEM pun yang denger, jangan sampai kalian merasa kayak aku nggak bakal lulus tepat waktu. Enggak, belum tentu. Ya mana tahu kita skripsi yang duluan kan kita nggak ada yang tahu kan. Ya. Sombong. Dia pecah telur angkatan. Wah, keren loh gitu. Berarti skripsinya tepat waktu ya. Iya, tepatnya dia pertama loh si
sombong. Oh, yang selesai paling pertama. Oke, Kak. Ya, Mantap, jadi mantap. tadi muka Ince yang merah, sekarang aku yang merah. Jadi buat kakak-kakak yang dengar podcast ini, mohon maaf. Siapapun yang dengar podcast ini, mohon maaf. Bukan saya dan Ince Eskavator niat sombong. Tapi kita sama-sama susah kan, Kak, dulu ya. Mohon maaf ya. Yang penting kan lulus aja. Nah, terus jadi kayak, sampai mana aku ngomong tadi? Oke, jadi kayak bukan berarti kayak kamu bakal ikut organisasi, kamu ikut semua kegiatan, kamu tuh nggak bakal lulus tepat waktu gitu, kamu nggak bisa survive kayak gitu loh. Tapi karena kita mau usaha, kita mau belajar, kita mau bersungguh-sungguh, dan kita mau mencari tahu gitu loh, kayak, oh ternyata teman-teman yang lain tuh udah belajar segini gitu. Tapi otak aku nggak nyampe sampai segitu, aku tuh nggak bisa belajar sampai segitu tuh, kita kayak aduh meledak gitu, kayak kok mereka udah bisa ya belajar hamin seminggu gitu. Nah aku FYI aku sama Ince itu kalau belajar selalu jam 12 malam sampai subuh, misalnya besok OSCE, nah kita tuh hafalan tuh baru kita tuh udah janjian nih, ya no jam 8 ya kita belajar sama teman-teman aku yang rame, kita jam 8 ya belajar gitu, iya join Zoom. Tapi pas di Zoom itu kayak kita minum kopi dulu, kita makan dulu, terus kita kayak ini ngapain ya, besok tuh ngapain sih, sampai kayak besok itu padahal udah mau OSCE gitu, sampai bingung kayak besok itu kita mau ngapain sih kayak gitu loh. Nah sampai di jam-jam 12 baru kita belajar. Nah jadi maksudnya itu apa, di jam 12 sampai ke jam subuh kamu tuh benar-benar meniatkan diri kamu tuh untuk belajar nih, besok aku nggak boleh remet. Nah jadi itu bukan berarti kita harus hamin seminggu belajar. Ya mungkin ada orang nih ya yang bisa belajar hamin seminggu baru masuk nih kepalanya, dia nggak bisa mepet-mepet, kalau mepet-mepet dia nangis aja kerjanya kan, ada yang kayak gitu. Nah tapi emang semuanya itu tergantung kalian gimana cara belajar sebenarnya. Tapi untuk aku sama Ince itu kayak untuk aku sama Fatur, maaf ya Tur, untuk sama Fatur itu tuh kayak kita tuh yang penting usaha, ya udah usaha aja dulu, mau gimana pun hasilnya yang penting kita usaha, dan kita tuh harus bersungguh-sungguh. Kayak kamu mau belajar, kamu mau cari tahu, kamu mau nanya, kamu mau apapun itu, yang penting mau dulu. Jangan kayak kalian seakan-akan berencana tapi nggak kalian lakukan, mending lakuin aja tanpa rencana, kayaknya itu lebih indah nggak sih? Enak. Wah, jadi spontan gitu ya Kak ya? Enak nggak sih? Enak. Wah, kok gitu bener banget ya cerita dari tipsnya dari Kak Alia, ceritanya Kak Fatur, yang bilang kalau misalnya bisa sih saya masuk nih ke FKG, tapi bisa nggak ini saya keluar? Nah, tapi ini suksesnya ya, untungnya Kak Alia sama Kak Fatur sukses untuk bisa keluar dari preklinik. Dan masa preklinik udah lulus, berhasil keluar. Nah, sekarang amin ya, mudah-mudahan profesi bisa ya, Nok ya. Ya, kita doakan kakak-kakak juga bisa sampai dapat gelar DRG ya Kak, amin. Amin. Baik Kak, kalau gitu, nah justru itu menurut kakak ini, apa tantangan terberat menurut kakak-kakak waktu menjalani perkuliahan yang ya preklinik itu mungkin Kak? Apa sih tantangan terberatnya, OSCE-nya Kak? Apakah ujiannya atau gimana nih? Mungkin dari Kak Fatur bisa sharing? Apa ya? Kalau aku sih semua berat ya sepertinya ya. Berat dari banget. Sampai Z berat gitu rasanya. Enggak bercanda. Apa ya, untuk yang merasa berat sih sebenarnya nggak juga sih, menurut nggak begitu ada banyak yang terlalu berat gitu. Soalnya emang buat aku ya udah sih gitu, kayak ya udah lakuin aja dulu gitu. Ada pembukaan BEM, ada oprek, DPM, ada kepanitiaan, ya udah ikut aja dulu gitu. Dan juga ya dengan not ya tahu batas diri sendiri kan, jadi kayak benar-benar ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Ujian juga awal-awal juga takut banget, awal-awal semester 1, semester 2 itu bener-bener emang belajar itu nggak tahu ini aku harus belajar dari mana gitu, ini aku harus belajar apa, beli buku kah, belajar PPT kan harus nyatet atau gimana, jadi benar-benar nggak tahu ini harus belajar dari mana gitu. Nanti ujiannya gimana sistemnya, nanti kalau ada SOKA kayak gimana, kalau ada OSCE kayak gimana, ini nilainya gimana, ini benar-benar masih ngangong kan awal-awal, jadi kayak emang ya bingung, cuman akhirnya ya udah jalanin aja dulu gitu.
jalanin ujiannya, oh ternyata gini ya ujiannya, oh ujiannya ABC ternyata banyak banget nih ujiannya, apalagi kan dulu sebelum pandemi itu ujian sampai 100 soal gitu, ABCD apa pilihan ganda 100 soal, jadi dikerjain aja, oh ternyata pas keluar hasilnya D, aduh ya ampun ternyata kurang gitu, atau mungkin C, atau mungkin ada, atau ini emang ada nih beberapa temen yang emang ngerasa kayak B, ya ampun jelek banget nilai aku dapet B, gitu, aku harus gimana ada ya, gitu juga, ya emang gimana ya, nggak apa-apa jalanin aja gitu loh, emang kayak kadang kalau emang bisa diperbaikin, kalau emang bisa lebih apa ya, lebih bagus lagi juga nanti dilakuin. I think berat sih emang ya berat-berat aja gitu aja sih, aku juga nggak tahu ya gimana. I think everything is okay, nggak terlalu yang berat banget, cuman ya capek, jelas juga capek, and it's okay kok, apa maksudnya it's okay buat sedih gitu for example, atau mungkin it's okay buat kalian istirahat dulu bentar, atau mungkin it's okay kok buat kalian bentar deh aku capek, aku mau healing for example, atau aku mungkin buat teman-teman nih yang lagi anak kos gitu kan, terus misal emang ada rezeki buat pulang dulu gitu, terus emang mau bentar deh aku mau pulang gitu, it's okay kok, it's okay, take your time, it's very much okay buat kalian misal, atau mungkin kalian yang lagi apa namanya ngerjain skripsi gitu, capek nih kok nggak dapet ya, atau mungkin lagi belajar nih, aduh bentar lagi OSCE atau bentar lagi ada ujian gitu, capek banget kan dan pengen bentar deh aku mau istirahat, it's okay, take your time, take your break, everything is okay, yang penting kayak kamu apa ya, istirahat juga boleh banget gitu, and yang penting gitu aja sih, yang penting dijalanin aja, everything is going to be okay, kalau aku bisa, aku kalian juga pasti bisa gitu, itu juga salah satu motivasi sih dari awal masuk gitu, ya emang sebenarnya aku paham sih setiap orang itu beda-beda ya, apa namanya, beda-beda kekuatannya, beda-beda kapasitas, cuman bisa dibuat sebagai motivasi aja sih, buat ngeliat kayak cutting yang itu loh bisa survive, cutting yang itu loh ternyata lo lulus tepat waktu, dia loh yang dulu sempat main sama aku cutting itu, ngobrol-ngobrol bareng gitu, ketawa bareng, ngangong-ngangong bareng, tapi ternyata beliau udah dokter gigi nih for example, ternyata bisa kan, jadi oh kalau dia bisa, dan I'm pretty sure I can do it as well. Aku juga bakal bisa kok. So untuk berat sih ya berat, susah sih ya susah, cuman ya dijalanin aja. Kalau kalian Baik Kak, wah tadi benar-benar ini ya, tantangan terberatnya cukup banyak yang lewatin, tapi menurut Kakak yang penting meskipun sebanyak apapun tantangannya dijalanin ya Kak ya. Oke, kalau gitu mungkin dari Stefani bisa ada sesuatu yang mungkin Stefani juga kepoin ini, pengen tanyakan ini ke Kak Alia. Kalau Kak Alia, mungkin waktu semester awal gitu kali ya, semester 1, semester 2, karena kan saya juga baru semester 2 ya Kak Alia. Pernah nggak ngerasain yang benar-benar udah ngerasain lumayan berat gitu Kak di semester awal, meskipun belum ngerasain OSCE, tapi udah ngerasa ada satu titik nih yang, wah ini susah banget nih gitu. Kalau Kak Alia pernah nggak ngerasain kayak gitu mungkin? Oke, aku jawab ya. Jadi sebenarnya sekalian tambahin sama Fatur tadi ya, kan tentang titik terberat juga ya. Mungkin ini kebanyakan dari angkatanku sih, terutama kalau kalian kan baru nggak ketemu aku ya waktu itu ya. Waktu kita di akademik kan nggak ketemu. Nah, tapi kayak 2019. ketemu ya. Iya sih, siapa sih yang nggak mau ketemu aku? Kayak kamu aja abis ini mau ketemu aku kan, besok mau ketemu aku, besok lagi mau ketemu aku, dasar lagi. Enggak, kalau aku sih kayak titik terberat itu pertama kayak aku tuh dari luar Jawa, jadi aku tuh jauh banget, tinggal aslinya tuh jauh banget, dan aku di sini sendirian. Aku nggak tahu Surabaya itu harus gimana, aku nggak tahu anak Surabaya itu gimana, aku nggak tahu kehidupan adat di Surabaya itu gimana, aku nggak tahu. Benar-benar nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya apa di Surabaya. Nah, sampai masuk ke FKG. Masuk ke FKG pun titik terberatmu, kenapa dari tadi Fatur jalan ceritanya tuh enak banget. Yang pertama harus kita pegang tuh adalah teman. Itu sih, aku tuh selalu dari awal semester, makanya kenapa Fatur tuh dari tadi jalannya mulus banget, ceritanya tuh kayak
Kalian kalau mau healing ya healing aja, take your time. Ya tapi healing kamu sama siapa sayang? Ini kayak Jadi kamu ini mau selama jalan ini sama siapa? berkat Kak Alia ya berarti ya sebagai seorang Oh teman iya. sejati. Nah itu kayaknya kita udah dua sejoli banget gak sih No di kampus. Jadi kayak apa ya? Itu pertama tuh adalah teman. Kamu cari teman yang benar-benar adalah teman kamu. Cari teman tuh gampang. Kalau kamu kritik dia nggak terima, padahal itu untuk demi kebaikan dia, berarti dia bukan teman kamu. Tapi kalau kamu kritik dia nerima, dan kamu dikritik balik dan kamu terima, kalian sama kayak take and give gitu loh. Kayak benar-benar ini mungkin Stefani juga lagi cari teman ya. Yobel mungkin atau udah punya teman sekarang? Ayo. Siapa yang Tentunya udah punya. Nah, Stefani, mungkin aku nggak tahu ya, itu adalah teman realmu atau belum teman realmu, kita nggak ada yang tahu. Karena teman itu bakal berubah-berubah. Dari kalian semester 1, semester 2, semester 3. Semakin berat cobaan FKG semesternya, semakin berat hubungan pertemanan kalian. Nanti semakin kalian tinggi nih, sekolah kuliahnya semakin semesternya tinggi, kan belajarnya makin capek. Nah, di situ apakah teman memberikan kamu beban atau teman itu memberikan kamu kebahagiaan. Nah, bagus ya aku ngomongnya. Oh. Jadi yang kayak kamu harus tahu tuh kayak apa ya, pertemanan tuh dari semester 1, semester 2 itu yang benar-benar membuat kamu itu tuh nggak berat. Semua yang kamu jalanin di FKG itu nggak berat. Karena yang aku bilang tadi di awal, kamu nggak bisa sendirian di FKG. Mungkin kalau di fakultas lain atau yang FK, yang kita sama-sama kedokteran ya, mungkin FKH atau apapun, aku kurang tahu. Tapi kalau di FKG, kamu tuh nggak bisa sendirian. Kamu lo ngadu gips, itu nggak bisa sendirian. Kamu mau ngadu alginat, kalian udah tahu nggak sih gips alginat segala macam gitu ya. Pokoknya kalian mau ngapain, kalian nggak bisa sendirian. Kalian butuh yang namanya pendamping, butuh namanya teman. Kalian sendirian di FKG, percayalah, kalian akan capek banget. Nah, jadi kayak karena aku ada teman di semester 1, semester 2, sampai sekarang, itu tuh kayak ngebuat aku tuh ngerasa yang kata Fatur tadi, kayak nggak ada sih titik terberatku, kayaknya aku nyaman banget di FKG gitu. Kayak, apakah kalau aku nggak di FKG ini aku bakal ketemu mereka gitu. Iya. Banget deh. Kayak ini mungkin apa ya, mungkin di luar sana yang mungkin dengar, mungkin kalian merasa saat ini kok aku sendirian ya, kok aku capek ya, kok aku kayak gini ya, aku kok gimana ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya buat hal yang kayak gitu, itu tuh kayak kalian tuh saling toleransi aja gitu. Misalnya dia ini baik, temanmu ini baik, tapi dia ada jahatnya, maksudnya kayak dua ada yang nggak ini sama aku atau apa gitu. Tapi kamu cari dia lebih banyak buruknya atau dia lebih banyak kebaikannya. Dia selalu ada untuk kamu atau dia pas butuhnya aja ada sama kamu. Kan kita bisa milah-milah ya. Nah, jadi kayak di titik keberatku itu kayak dibilang Stefani tadi, itu hilang aja gitu loh. Kayak ya udah jalanin aja semester 1 LDKM kita digepur-gepur. Nah, kita punya teman yang namanya angkatan. Ya kan? Kalian ngerasa sendiri nggak waktu plus di LDKM? Sendiri nggak? Enggak. Karena kalian punya teman kan? Maksudnya kalian punya namanya angkatan. Anak-anak yang lain, kenapa aku bilang nggak berat? Karena kamu bakal ngeliat, oh temanmu diginiin juga, bukan aku sendiri kok. Kayak gitu. Oh, dia gini juga, bukan aku sendiri gitu. Jadi kayak misalnya mungkin Stefani ini masih semester 2 ya. Kamu belum nanti semester 3, Yobel udah semester 4 ya. Mungkin nanti yang dengar ada yang semester 5, semester 6, semester 7. Ini aku langsung aja ke semester 7. Banyak orang yang bilang semester 7 itu skripsi. Kamu bakal skripsi itu capek. Terus yang kedua, digabungin sama skill lab. Terus kayak yang ketiga, ya pelajarannya makin susah. Nah, itu kenapa membuat kita itu merasa itu tidak beban ya, karena kita punya teman. Kamu tuh harus mencari orang yang bisa nemenin kamu skripsi, bareng-bareng, rame-rame, ayo skripsi. Aku saranin jangan sendirian. Kamu kalau sendirian, kamu pusing 7 keliling. Kayak kamu, udahlah aku nggak mau sama teman-teman yang lain gitu. Maksudnya aku mau ambis sendiri, aku mau jalan sendiri. Wes, gitu aja terus sampai akhir pasti nggak kelar.
percaya deh sama aku. Tapi mungkin kan aku nggak ada yang tahu ya. Ini kan kalian nanyanya narasumbernya aku dan Evatur ya. Mungkin kalau di luar sana ada yang bisa sendiri, ya aku kan nggak ada yang tahu kan ya. Ini kita main aman ya, main aman ya. Soalnya pendengarnya bakal rame nggak sih? Jadi kayak ya udah, istilahnya intinya kayak bukan titik terberatmu mendapatkan nilai D itu bukan. Tapi titik terberatmu adalah apakah kamu akan mendapatkan teman yang bisa bersama kamu sampai koas, sampai lulus DRG, atau hanya singgah sebentar untuk ngerjain hal yang penting-penting aja. Nanti yang udah nggak penting dia pergi gitu. Tuh, kamu harus tahu. Karena FYI aku sama Fatur tuh waktu kita baru daftar ya, No? Iya. Kita baru daftar banget FKG, baru mau tes hari pertama tuh aku ketemu sama Fatur di situ. Nah, sekarang kita masih survive, masih bertahan. Ya, yang dilihat apa? Apakah Fatur cuman ganteng doang? Karena aku bertahan sama kamu. Jadi kayak ngeliat kamu, ya Allah cakep banget nih orang. Ya kan nggak semuanya tentang tampang ya. Tapi kita kan juga harus lihat dia ngelakuin apa sama kita. Gitu. Ya, no? Jadi aku dipuji nggak nih? Puji dong aku. Iya. Baik, wah keren sekali ya. Kak Alia, terima kasih banyak ya mungkin untuk tentang ceritanya ya. Butuh banget nggak sih Kak Stefani? Kita dapat belajar banyak nih sama Kak Fatur, sama Kak Alia. Ya, ini kalian dapat bonus ini. Sekalian malam ini sekalian konseling kalian berdua nih sama yang Tiara, Sosatira, pokoknya yang denger-denger ini konseling sih semuanya di sini. Kayaknya seru banget ya Kak Yobel tadi ceritanya. Boleh nih. Gimana kalau kita langsung aja ke tips dan trik? Mungkin kalau dari Kak Alia tadi kan udah cerita panjang lebar ya Kak. Mungkin boleh nih Kak Alia ngasih 2 tips, terus Kak Fatur ngasih 2 tips dan trik gitu ya, yang bisa bikin, oh kakak-kakak ini bisa survive dari awal hingga akhir, tetap mempertahankan semangatnya gitu Kak. Mungkin dari Kak Alia dulu kali ya, boleh. Oke, kalau aku sebenarnya tips and tricks itu gimana ya? Kayak di diri aku aja aku masih belum menemukan kayak tips and tricks agar aku bisa mendapatkan kelulusan yang baik gitu ya kan, No? Kayak tips and tricks itu nggak ada sih. Cuman kalau kata Ince tadi bilangnya kayak kamu jalanin aja. Mungkin tips and triknya kamu kalau misalnya bilang 2, kayaknya aku bakal ngomong panjang lebar ya. Soalnya maaf ya, kalau aku udah ngobrol sama Ince itu bakal kita selesaiin skripsi malam ini bisa. Ada 7 bab. Benar selesai sampai kesimpulan ya. Betul, sampai kesimpulannya apa. Jadi kayak kalian ya itu tadi belajar, kalian bisa fokus, kalian harus fokus, kalian harus belajar terus kalian harus mencari teman yang benar-benar teman yang selalu, pokoknya harus teman yang pakai hati ya, bukan pakai kepala. Maksudnya kepala itu cuman kayak dia pinter aku sama dia deh, atau pakai HP, oh HP dia boba aku sama dia deh gitu. Oh dia bawa mobil aku sama dia deh, bukan itu. Bukan kamu lihat dari apapun, tapi lihat pokoknya cari teman. Aku intinya tuh selalu ke siapapun adik tingkat yang selalu tanya sama aku, Kak gimana sih, apa sih gitu. Cari teman. Kompak sama angkatan. Kalian harus kompak sama angkatan karena itu sangat mempengaruhi. Karena yang dibawa itu bukan nama kalian, tapi nama angkatan. Jadi satu yang salah, satu angkatan yang kena. Jadi kenapa kita diajarin, misalnya dulu waktu ospek kita dibilang satu kelompok, salah satu orang, salah satu kelompok, salah satu angkatan, ya kan? Ini aku masih ingat. Gila. Jadi kayak kenapa? Karena yang kita lihat itu bukan kamu, tapi angkatanmu. Jadi misalnya aku yang salah, tapi yang ditahu seluruh orang, oh anak 2021 tuh, itu toh. Jadi kamu tuh nggak salah, tapi karena temanmu salah, jadinya kamu terbawa-bawa, nama angkatanmu jelek. Nah itu akan terbawa sampai kamu klinik, sampai kamu manapun, itu akan terbawa. Nah jadi benar-benar cari teman, kompak sama angkatan, terus kamu fokus apa yang mau kamu kerjakan, jangan lupa etika, sopan santun. Terus kalau aku ya pribadi saranku, benar-benar mending ikut organisasi. Mau kamu ikut organisasi Mapro, mohon maaf, mau kamu ikut organisasi apa sih? Aduh, mix satu lagi MPM. DPM, sorry. Iya, ya mohon maaf. Iya, yang anggota DPM, mohon maaf. Ampun.
kan. Jadi DPM, BEM itu kenapa? Karena kamu bakal mencari relasi sama kakak tingkat. Kakak tingkat itu sangat penting. Sangat penting tuh apa? Demi kebaikan dan kelancaran kamu di FKG. Mereka itu aku bukan bilang aku sebagai kakak tingkat kalian tuh pintar, bukan. Tapi aku bilang aku lebih berpengalaman daripada kalian. Mereka itu lebih duluan masuk dibandingin kita. Jadi bagaimanapun, dengan cara apapun mereka menjelaskan ke kita, yang semua tuh harus pintar-pintar tuh kita. Apakah misalnya nih cara dia ngomong, misalnya cara kakak tingkat kita atau siapapun yang ngomong itu tidak enak sama kita, tapi kita harus pintar kayak, oh tapi maksud kakaknya itu bukan seperti itu, dia bukan ngarahin kamu ke yang mana gitu, tapi dia mau ngasih tahu kamu tentang ini gitu. Jadi semua hal itu yang harus cerna itu kita lagi. Sama kayak misalnya kalian, misalnya kita ya, sama aku termasuk. Ini dosennya killer. Dosennya itu kalau tiap kali ketemu harus ada e-book, ada textbook. Itu bukan killer. Itu emang kenyataannya itu harus gitu. Karena kamu bakal menghadapi manusia, kamu bukan menghadapi pantun tok, kamu bukan menghadapi apapun, tapi yang kamu hadapi ini adalah manusia. Nah, terus kayak mereka itu bukan marah, bukan killer, tapi mereka tegas. Mereka ngasih tahu kita tuh dengan cara yang benar, dan kamu kalau misalnya diomongin dengan kasih sayang yang tulus, pacar aja dikasih tahu kasih sayang aja selingkuh, ya kan? Apalagi kita diomongin baik-baik pasti kayak melenceng aja. Ya nggak sih? Jadi kayak ya kamu gimana caranya biar itu nyantol, ya pasti ditegesin supaya kamu tuh inget kalau itu tuh salah gitu. Nah, jadi kalau tips and tricks aku ya sebenarnya ya cuma 2, kamu fokus sama cari teman. Aku tuh selalu bilang cari teman, karena itu akan membawa kamu untuk ke kampus tuh, kamu tuh bukan untuk bukan untuk belajar, tapi kamu tuh ke kampus tuh ketemu teman, kamu tuh belajar sama teman-teman. Nih kalian udah pernah offline belum? Belum, Kak. Belum pernah ya? Yobel sama Belum. Stefani belum pernah ya? Belum. Berarti belum tahu emak ya mereka ya, No ya? Kayak kalian ke kampus, Kantin pengen preman ketemu ya. sama... Ya, kantin sejuta umat. Jadi kayak ke kampus tuh bukan untuk ketemu sama, bukan untuk bikinnya tuh kayak, aduh, aku besok kuliah nih, aduh aku capek ini gitu. Capek tuh emang. Aku dulu, besok Stefani nih semester depan, itu kamu bakal ketemu sama anatomi. Kadaver ya, No ya? Semester 3 kan. Dulu, waktu pas aku semester 3, itu tuh aku, LDKM kita kan offline ya. LDKM dan kadaver itu adanya di RSAL. Jadi tiap kali kita habis kadaver di RSAL, kamu harus balik lagi ke kampus untuk LDKM. Dan LDKM itu pun juga tegas, nggak boleh telat, keterlambatan hanya dikasih waktu 15 menit. Jadi kalau misalnya kamu selesai kadaver, kamu LDKM. Terus kadaver, hafalannya itu bukan sedikit, tapi kayak titik aja kamu harus tahu itu nama anatominya apa. Yang bentuk kupu-kupu aja kamu harus tahu namanya apa. Jadi kayak benar-benar kepala ini, otot-otot, terus sel-sel, kamu harus tahu itu namanya apa. Ditambah kamu harus ikut organisasi, kamu harus ikut LDKM yang jadwalnya itu padat banget nih. LDKM itu selalu jadwalnya padat. Kayak segala macam, dan jujur aja ujian aku waktu praktikum itu D. Aku tuh D, dapat D, terus remet lagi dapat D. Itu stres nggak tuh? Kayak, aku kalau misalnya D lagi nih semester 3, aku harus ngulang nanti di semester 5, nunggu lagi semester 5. Ya kalau misalnya aku nggak lulus. Kalau nggak lulus nanti semester 7, nggak lulus lagi. Ya berarti kita harus ada nilai yang kurang. Berarti kita nggak tepat waktu. Sepinter-pinternya kita ngerjain skripsi duluan, skripsinya atau apapun, tapi kalau nilai ada yang nggak tuntas ya sama aja ya kan. Kita harus ngulang lagi. Nah, itu makanya kayak gimana caranya kita fokus, kita tuh mau ngejar apa gitu loh. Ini udah nih mainnya nih. Ya udah, ini remedi 2 nih jangan sampai remet lagi. Nah, gimana caranya? Dapat teman. Kayak yaudah ayo sama-sama belajar, ayo dibantu ini hafalan, ayo ini. Jadi ada support system. Jadi kayak makanya kamu tuh untuk survive itu bukan diri kamu sendiri, tapi kamu harus mengajak orang-orang sekitar kamu untuk ayo kita survive sama-sama. Nah, kalau misalnya kamu bisa survive, tapi teman kamu nggak bisa, nggak apa-apa, kita support dia. Jangan kita minta cari teman yang baik, tapi kita bukan jadi teman yang baik untuk orang-orang. Jadi kita seakan-akan egois gitu loh, kayak
aku nemu nih teman nih gitu. Nemu teman nih, dari tadi aku bahas teman karena emang kalau untuk pacar, untuk orang FKG itu kayak nggak ada waktu untuk kita. Sebenarnya ada sih, kalau misalnya ada yang nyuri-nyuri waktu sih ada. Tapi kalau misalnya, kalau aku sejauh ini ya kita berteman aja kan ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu mencari teman yang baik, kamu juga harus baik sama teman kamu. Kamu jangan cuman mau mengharapkan dia nih yang percaya sama aku, dia yang nerima aku, dia yang selalu ayo belajar ini, ayo kita belajar, ayo ini gitu. Tapi kamu juga harus ada buat dia gitu. Karena kebanyakan dari orang-orang itu yang sejauh kayak semester 1, semester 2 itu bakal berubah ya, teman kalian tuh bakal berubah. Nanti semester 3 baru kalian ketemu tuh, oh ini nih teman aku. Nanti semester 4 rupanya ada lagi, beda lagi. Oh ini lagi teman aku. Jadi jangan berharap temanmu sekarang adalah temanmu yang nanti. Tapi carilah belajar, pokoknya kamu tuh seakan-akan aku akan memperbaiki diri untuk jadi teman yang baik. Kalau kamu bukan teman aku ya nggak apa-apa, mungkin aku nanti dicari lagi teman yang lebih baik. Jadi tips dan triksnya cari teman, kompak sama angkatan, sama kamu harus fokus buat ngejar aku harus lulus 3,5 tahun, gimana caranya, aku nggak mau tahu. Aku harus bisa. Sekarang tujuanku masuk sini, aku susah payah, SPP ku mahal, kayak dibandingin yang lain, ini seakan-akan kayak ini tuh duit kan, jadi kayak bukan sembarang duit kan, maksudnya dibandingin terus masuk di sini susah, kamu udah sampai sekarang tapi kamu nggak mau survive gitu, nggak mau bertahan, ya itu berarti itu harus menerapkan ke diri kita. Tapi emang semua orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi jangan berharap kalau misalnya kamu sekarang nggak lulus tepat waktu, jangan berharap kayaknya aku bukan di sini deh. Apa namanya? Karena itu tuh kalimat bakal keluar terus setiap kali kamu berada di setiap semester. Kamu bakal keluar terus kayak belajar A misalnya. Belajar apa ya, misalnya kita belajar anatomi misalnya. Terus kita mikir, kayaknya aku bukan di sini deh jurusan. Tapi lulus. Nanti lanjut lagi semester depan. Terus pas semester depan kita belajar bedah mulut misalnya. Kayaknya aku nggak bisa deh sama darah. Kayaknya aku bukan di sini deh. Tapi pas belajar lulus. Lanjut lagi. Kayaknya kita di sini nih. Nah, terus nanti waktu pas di akhir kamu misalnya nggak lulus, kamu jangan sedih, kamu jangan merasa kayak, duh kayaknya aku memang nggak di sini nih, kayak gitu. Jangan gitu, tapi kamu pikir kayaknya ini bukan waktuku deh. Kayaknya aku emang disuruh untuk belajar lagi, aku disuruh untuk lebih ulet lagi, lebih giat lagi, supaya aku masih dikasih waktu nih, sebelum aku ke profesi, aku masih dikasih waktu untuk aku belajar sebelum aku ke manusia. Jadi semua orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi jangan pernah merasa kalian tidak berada di tempatnya. Karena kalau kalian sudah sampai di titik ini, ya kalian harus berusaha untuk bisa sampai titik yang benar-benar kalian inginkan. Jadi memang profesi, udah kalian sampai situ. Pokoknya jangan cuma setengah jalan, kalian mikir, aku nggak di sini. Jangan. Kalian udah nyampe, nyemplung, udah basah, jangan beranggapan hair dryer di mana-mana itu tidak mungkin. Karena kalau kalian sudah basah, ya kalian harus basah. Nggak bisa kering dengan mudah. Kayak aku panjang banget ya ngomongnya, maaf ya yang dengar suaraku terus dari. Keren banget nih dari Kak Alia nih. Udah banyak banget ya cerita-cerita dari Kak Alia juga, dari pengalaman Kak Alia. Kayaknya menarik banget nih. Wah, kalau Kak Fatur sendiri gimana nih Kak Fatur? Ada tips dan trik khusus nggak nih? Kalau dari aku sih, mungkin itu benar sih, aku emang setuju banget ya dari dari tadi tips and triknya dari Kak Ali gitu. Emang benar, teman itu kayak you totally need them. Kita benar-benar butuh banget teman itu buat survive gitu kan. Karena yang manusia kan juga manusia ini kan ya. Kita tuh makhluk sosial, memang butuh teman gitu dan buat kita survive. Cuman mungkin kalau dari aku sih lebih ke teknikalnya gitu kan ya. Aku dulu pernah dengar nih sebelum aku masuk FKG, dulu aku pernah aku pernah nge-follow akun-akun SBM PTN nih kan, dulu awal-awal yang masih semangat SBM nih agak-agak throwback nih dulu. Nah dulu juga pernah follow gitu, ada live dan juga ada ngebawa ini nih waktu ada bintang tamunya itu dari lulusan FKG
ini beliau mengatakan itu gimana cara beliau survive adalah dengan cara yang memiliki timetable sendiri. Gitu. You know yourself first. Kamu tahu tentang diri kamu dulu sendiri. You understand about yourself. Love yourself first. Kamu tahu tentang diri kamu dulu, kekuatan kamu kayak gimana, batas kamu kayak gimana. Kalau kamu udah paham, baru bisa bikin nih timetable. Oh, aku kira-kira nanti karena aku nih kurang pintar banget, atau mungkin aku harus lebih rajin atau harus gimana, ya aku berarti harus lebih belajar lagi. Nah, mungkin kalau dari aku sih tips dari beliau juga, dan ini aku salurkan dari aku nih, mungkin bisa dari weekdays itu kita benar-benar benar-benar apa ya bahasanya, benar-benar perhatiin, benar-benar dosennya ngomong A B C D E, jadi dengerin aja. Kalau mungkin bukan tipikal ya balik lagi yang tadi, gimana kamu paham dulu sama dirimu sendiri. Oh, kamu lebih sukanya ngelihat nih, atau mungkin kamu lebih kalau belajar itu nulis gitu, atau mungkin kamu harus bagaimana lah pokoknya, you understand yourself. Kalau udah paham baru nanti diimplementasikan, di mana dari weekdays itu dari Senin sampai Jumat itu ya kamu kerja dalam artian kamu tugas yang ada dosen dikerjain. Gak usah nanti deh gitu, capek atau kayak nanti deh gitu. Kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu, do it now or never. Pokoknya kerjain sekarang, dengerin dosennya sekarang nih, jangan kayak bentar deh kan nanti PPT-nya dikasih gitu. Kalau nanti kayak nanti numpuk akhirnya sampai klinik akhirnya lupa ada akhirnya tuh. Pokoknya dengerin aja, at least dengerin, atau mungkin nulis nih sambil dengerin, atau mungkin sambil belajar nanti udah selesai nanti dibaca lagi PPT-nya, atau mungkin tugas-tugasnya dikerjain langsung as soon as possible. Tapi nanti pas udah weekend udah nih bisa bebas. Kalau nanti weekend kita bisa langsung lepas tangan dari tugas-tugas, dari belajar, karena kita istirahat dulu. Gitu kan, karena kita kan juga butuh istirahat nih. Jadi benar-benar kita dari Senin sampai Jumat kita bisa belajar gitu. Nanti Sabtu Minggu udah cuma satu nanti hari Senin aja gitu. Jadi benar-benar kayak ya kita benar-benar we push ourselves, kita benar-benar nge-push buat kayak aku harus bisa dari Senin sampai Jumat gitu, kerjain semuanya, nanti Sabtu Minggu baru nanti kita istirahat gitu. Kayak itu nggak sih, No? Kayak apa sih namanya, kayak kamu ngerjain sekarang sama besok tuh sama aja, kamu bakal ngerjain gitu. Terus kayak apa salahnya sih kita ngerjain sekarang gitu. Kayak kamu besok tuh DKK. Ya kalau misalnya kamu bisa ngerjain sekarang, kamu nemu sekarang, ya udah kerjain aja. Kalau misalnya besok, ya kamu bakal kerjain juga kan. Jadi buat apa kamu ngabisin waktu kamu buat menunggu hari esok, tapi kamu masih ngerjain gitu. Mending kamu kalau misalnya sekarang, ya udah kerjain sekarang apa yang ada dulu. Ya besok kalau misalnya udah ada jawaban, ya kita sharing-sharing lah. Iya. Nah bener banget. Jadi emang kita ya gimana ya, kayak bener-bener ya dikerjain dulu gitu loh. Kayak ada tugasnya dikerjain, apa-apa dikerjain gitu. And apa ya, mungkin juga buat tips and trick buat adik-adik mungkin nanti di sana yang denger ini, yang emang mungkin masih baru lulus SMA, atau mungkin lagi nunggu pengumuman SNMPTN. Nah, atau mungkin yang lagi nunggu SNMPTN, lagi belajar SBM mungkin, atau mungkin ibunya lagi berusaha gitu. Ya. Lagi searching ya jadwalnya ya Mas ya. Enggak, adikku soalnya lagi nunggu tahu aja SBM gitu. Ini lagi adikku aja soalnya emang lagi nunggu SNMPTN. Jadi emang buat adik-adik lagi di luar sana, I think what you need to understand adalah do not be afraid of a no. Jangan takut sama kata tidak gitu. But be afraid of a possibility of a yes that you destroy because you're too afraid to do that. Jadi benar-benar jangan takut sama kata tidak, tapi jangan takut sama penolakan, tapi takut sama kemungkinan iya yang kamu udah rusak karena kamu udah takut sebelum ngelakuinnya gitu. Jadi benar-benar it's okay kok, just try it. Coba aja, kan nggak ada salahnya gitu. Jadi benar-benar ya it's okay kalau mau coba FKG, coba gitu. It's okay kok, I'm pretty sure you're going to be fine gitu. Nanti kan kalau udah lulus FKG, nanti juga bisa mulai memahami diri sendiri, nanti juga itu tadi sih lagi juga. I think what you need to understand juga adalah you need to love yourself gitu loh. Karena emang sedikit cerita nih ya,
agak nyerempet ke tadi yang punya pacar-pacar nih. Nah, aku juga dulu sebenarnya juga ya punya pacar juga kan, obviously gitu. Karena masa muda lah ya, aja. Itu juga ada galau-galaunya. And I think yang satu hal yang aku aku lupa buat belajar adalah belajar buat mencintai diri sendiri gitu loh. Aku lupa buat belajar mencintai diri sendiri sampai pas aku galau. Ini mungkin aku belum pernah cerita ke siapa-siapa, kayaknya ini Alif juga belum tahu nih. Dulu IP ku tuh sempat ada 1,8 gitu. Itu bener-bener IP semester 3 tuh 1,8, bener-bener jelek itu gitu loh. And itu karena aku galau and I forgot to love myself first. Sampai aku tuh mencoba buat mencintai orang lain sampai aku lupa gitu buat mencintai diriku sendiri gitu. Padahal sebenarnya yang ngebayarin uang kuliah ini siapa sih? Yang sampai puluhan juta, ratusan juta, bayarin alat-alat ini siapa gitu loh. Yang nanti jadi dokter gigi itu siapa sebenarnya? Ini apakah dia, apakah aku gitu loh. Kan it's going to be me. Jadi kayak you need to hold your hands to yourself. Kayak bener-bener pegang tangan kamu sendiri gitu loh. Karena at the end of the day, sometimes juga ada beberapa momen kamu gak ada orang yang bisa buat megang tangan kamu gitu loh. Jadi yang cuman bisa megang tangan kamu sendiri ya kamu sendiri gitu loh. Yang bisa buat ngebangun diri kamu sendiri ya kamu sendiri gitu. Ya teman juga benar jelas banget bakal ngebantu banget tuh buat ngebantu kamu. Cuman orang pertama yang bakal bantu kamu ya diri kamu sendiri gitu loh. Jadi benar-benar kayak you need to understand that you have to love yourself first gitu loh. Benar-benar kamu harus paham kayak oh ya aku tuh di sini buat aku pengen jadi dokter gigi, dokter hewan atau mungkin teknik di luar sana yang mungkin lagi dengar-dengar. Ya pokoknya benar-benar ya love yourself, benar-benar belajar, benar-benar pokoknya benar-benar belajar, benar-benar berusaha. Never be afraid of trying. Jangan pernah takut buat mencoba gitu loh. Kayak takut buat gagal, bukan jangan takut buat gagal, tapi takut buat tadi itu a possibility of a no, a possibility of a yes, kemungkinan suatu iya, ya kamu udah rusak karena kamu terlalu takut buat ngelakuin itu. Jadi itu aja sih, mungkin lebih ke ya you need to love yourself gitu loh, benar-benar paham sama diri kamu sendiri, sayangi diri kamu sendiri, kamu juga nanti yang toh jadi dokter itu kamu sendiri gitu, biar nanti kamu juga kalau emang ada waktu-waktu di mana kamu nggak ada yang bisa bantu, kamu bisa ngebantu diri kamu sendiri. Yang kalau pas kamu lagi jatuh, ya kamu sendiri yang ngebangunin diri kamu sendiri, selalu bangun sendiri. And iya basically itu aja. Sama itu nggak sih kayak kamu jangan lupa sama orang yang kamu sangka dia nggak ada untuk kamu, kayak kamu tuh sendiri gitu karena kamu saling mencintai orang lain, tapi kamu sampai lupa kayak sebenarnya aku tuh ada mereka ini loh yang ngelihat aku gitu, tapi kok aku merasa kayak aku kok sendiri gitu karena aku cuma ngelihat satu titik gitu, kamu nggak lihat coretan-coretan yang lain karena kamu cuma lihat satu titik itu doang gitu. Jadi kayak jangan hanya fokus untuk satu itu, pintar-pintar jadi orang untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kamu. Karena suatu hal yang kamu hanya lihat di satu titik tuh belum tentu itu yang terbaik untuk kamu. Yang kamu lihat di situ aja tuh belum tentu terbaik untuk kamu. Kita belajar untuk lihat-lihat. Sama satu lagi sih, aku mau nambah ya, izin ya. Sama satu lagi, kalaupun kalian yang dengar ini bakal merasa ini dari tadi kakaknya ngomong tuh seakan-akan emang mereka mau jadi dokter gigi, tapi aku nggak mau jadi dokter gigi. Aku tuh di sini tuh disuruh orang tua. Aku tuh nggak mau di sini, aku tuh mau di teknik. Aku tuh mau dokter umum, bukan dokter gigi ya. Aku nggak mau yang ada giginya, aku cuma mau dokter aja. Aku mau cuma yang bidang lain gitu. Tapi kalian inget, yang duluan lahir tuh kita atau orang tua sih? Sepinter-pinternya kita, mereka udah jalanin hidup duluan. Dan pasti setiap orang tua itu pasti mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Nggak pernah ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya ke jalan-jalan yang kayak, udah kamu jadi ini aja, yang penting ini. Mungkin ada dalam faktor ke dana ya, misalnya dana, kayak ada faktor karena ekonomi, itu mungkin wajar. Kayak yang penting kamu punya gelar, nanti kita cari kerja, itu kan bisa. Cuman kalau misalnya kamu tuh disaranin untuk kedokteran, apalagi FKG yang dananya nggak sedikit, ini kita bukan bayar tentang SPP aja ya, tapi tentang alat,
alat itu tuh bukan hal yang murah. Satu kaca mulut kayak gitu sekecil itu aja harganya 20 ribuan. Ya maksudnya kamu beli satu oke, tapi kan itu nggak satu itu doang, tapi seperintilan-perintilan kamu kalikan sekali beli ya 300 400 juga kan. Dan itu nggak bisa selalu kamu pakai itu doang, tapi kamu nambah lagi beli yang lain. Kayak total kita sampai sekarang udah ngeluarin berapa uang? 10 juta Luar biasa, ada Kak. kali untuk bahan doang, untuk alat doang, belum bahan untuk apa segala macam. Jadi kayak kalau misalnya orang tua itu emang sudah memberikan kamu jalan ke sini, udah, kamu tuh mau apa lagi? Kamu mau jadi apa ya? Aku tuh nggak mampu, nggak ini gitu. Aku dulu nggak pernah mau masuk IPA. Aku nangis mau masuk IPS. Nggak mau masuk IPA, nggak bisa matem, aku nggak bisa kimia, nggak bisa fisika, aku nggak suka IPA, aku pengen IPS, aku mau social life dan lain-lain. Walaupun IPS susah ya, IPS susah, tapi kan kayak dibandingin ngitung, aku kayak mending udah aku IPS aja. Tapi orang tua aku selalu bilang, kamu bisa, kamu coba dulu. Dan sekarang masuk FKG, aku dulu kayak nggak mau masuk, aku kayak masuk kedokteran, apalagi kedokteran IPA aja gue nggak mau, kayak IPA aja nggak mau, apalagi kedokteran, apalagi gitu. Cuman kayak apa sih yang kamu mau cari lagi goals kamu ke depannya gitu, kayak dilihat-lihat, emang jadi dokter gigi hal yang tidak diperbolehkan di Indonesia gitu. Apakah itu menjadi hal yang kayak apa hal itu yang jadi nanti ujung-ujungnya kamu ngapain kayak gitu loh. Tapi dokter gigi ya kamu keluar jadi apa ya? Jadi dokter gigi. Kamu keluar tuh jadi apa? Jadi dokter loh. Siapa yang dokter tuh siapa sih yang nggak kayak buka mata kayak wih dokter gitu. Walaupun semua orang tahu itu dokter kan. Jadi kayak kenapa kamu tuh harus menyesali apa yang sudah dipilih orang tua? Ya kalau kamu misalnya dibilang kamu bisa, orang lain percaya loh sama kita. Masa kita nggak percaya sama diri kita? Masa kita nggak percaya dengan kemampuan kita? Ya balik lagi kata Fatur tadi, namanya dari tadi Ono, Ince, Fatur ya, berubah-berubah ya. Balik lagi kata Fatur tadi kayak, ya kamu harus tahu diri kamu, kenali diri kamu. Kalau misalnya teman-temanmu bisa belajarnya Hamin seminggu, tapi kamu nggak bisa, aku Hamin seminggu aku masih mau main, aku masih mau ke Malang, aku masih mau ke Jogja, aku masih mau have fun gitu. Ya tapi pas mendekati hari, kayak aku cuma bisanya Hamin satu nih, tapi malam-malam, ya berarti itu udah konsekuensi diri kamu. Kamu mau bisanya masuk di otak jam segitu, ya udah, usaha. Kamu ya harus komitmen sama diri kamu. Kalau misalnya aku kemarin main-main karena aku emang nggak bisa belajar jam segitu, ya udah besok waktu pas mau ujian ya harus benar-benar berusaha untuk masuk nih ke otak nih nyantol. Baik lagi, aku harus berusaha. Nah, jadi kamu harus kenalin diri kamu sebaik mungkin. Orang lain punya caranya sendiri dan kita pasti punya caranya sendiri. Nggak semua orang itu harus sama. Karena setiap orang itu pasti punya indahnya masing-masing. Ya, hati-hati di jalan pulang ini. punya waktunya lah, punya waktunya. Gitu sih. Wah, menarik banget ya kita dari Kak Alia dan Kak Fatur nih kayaknya benar-benar masa-masa FK gitu masa-masa menyenangkan banget ya Kak Yobel. Wah, benar-benar sangat seru banget dan banyak sekali dari kita itu sebagai anak FK gitu yang menjalani perkuliahan itu sangat semangat di awal. Mungkin juga ada yang karena orang tua, tapi banyak juga dari kita yang emang semangat banget, wih, aku jadi dokter gigi nih nanti. Tapi seringkali kita tuh berada di titik di mana kita merasa jenuh. Tapi ya mau nggak mau kita harus tetap berusaha, kita harus tetap jalan untuk bisa melewati masa-masa kuliah dan koas ya dengan penuh semangat dan juga dengan penuh perjuangan agar nantinya kita tuh bisa menjadi dokter gigi yang sukses dan sesuai dengan keinginan kita dari awal. Pasti semua orang tuh pinginlah sukses nanti jadi orang yang sukses dan berkarya untuk keluarga, untuk bangsa ini. Nah, maka dari itu ya harus tetap berjuang, semangat, harus percaya sama diri sendiri kalau memang kita tuh bisa melewati semua itu. Wah, ya, betul. Itu dia tadi Kak Yobel kesimpulan yang menutup podcast kita pada hari ini Kak Yobel.
Wah, makasih Kak Stefani. Nggak kerasa ya, waktu udah berjalan cukup sangat cepat. Dari sharing-sharingnya Kak Alia, sharingnya Kak Fatur. Seperti yang tadi disampaikan ya, saya juga bisa ulangi lagi yang dari Kak Fatur dan Kak Alia yang mengingatkan kita untuk selalu mencari teman ya. Teman adalah salah satu faktor yang paling penting. Selain itu ya kita jalani aja terus perkuliahan. Kita harus bisa push yourself. Kita juga selain itu harus love yourself ya. Mencintai diri sendiri itu juga hal yang paling utama. Dan kita jangan cuma fokus sama satu hal, tapi bisa juga fokus ke banyak hal. Dan ingat, apapun itu ada juga orang yang selalu support kita, yaitu orang tua kita dan orang-orang sekitar yang selalu percaya kita. Benar kan ya Kak Ayah, Kak Fatur? Asik, mantep banget ya. Keren banget sih ini MC-nya dua-duanya ini. Gila, keren banget sih. Keren banget. Hebat, hebat. Makasih banyak Kak. Mungkin kita sebelum menutup podcast saya di malam hari ini, bagaimana kalau Kak Alia sama Kak Fatur mengucapkan salam, selamat tinggal, terima kasih kepada para petisan kita yang sudah mendengar dari awal sampai akhir hari ini. Silahkan. Ya, kita merasa pinter banget ya podcast hari ini ya, No ya. Kayak ini kayak deep talk yang benar-benar serius ya. Kayak ini tuh benar-benar menjadi, mungkin orang yang kenal sama kita berdua nanti yang denger tuh masih kayak, "Bu, iki koncoku ta." Ame Ijo ta, kayak iki sama ono ta gitu. Masa sih ngapain kayak gitu ya. Cuman itu yang kita rasakan. Jadi untuk siapapun yang dengar, selamat mendengar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Mohon maaf kalau misalnya aku sama Fatur ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa selalu survive dan jangan lupa dengerin selalu podcast ini di saat kalian merasa down, merasa sedih, merasa kayaknya aku udah selesai deh. Kayaknya waktuku tuh cuma sampai sini gitu. Karena perjalanan kalian masih panjang, nggak sampai sini aja. Uji coba kalian tuh nggak sampai sini aja. Jadi tetap terus berusaha, tetap terus jangan lupa selalu doa, minta restu sama orang tua, karena itu jalannya akan kalian, kesuksesan kalian ke depannya. Jadi semangat terus. Semoga kalian bisa tiba-tiba chat aku ke Alia, aku sekarang udah jadi dokter gigi loh. Atau enggak minimal ke Alia aku udah SKG loh gitu. Ya nggak sih? Kayak kalian aduh aku keren banget. Terus kayak, Kak, aku udah SKG loh. Makasih banyak ya Kak. Kayak gitu nggak sih, Noah? Nanti yang dengerin podcast ini, wah terinspirasi gini ya, langsung chatin Kak Alia sama Kak Fatur, Kak, tunggu saya di profesi ya, gitu. Amin. Mudah-mudahan untuk kalian masuk kita udah keluar ya. Amin ya. Oh, amin. Amin. Nggak mau nunggu sebenarnya. Nggak mau nunggu sebenarnya. Kayak ayo cepet-cepet aja. Ya dari aku itu aja. Semoga kalian semangat terus sampai akhir. Mungkin dari Fatur mungkin. Cuma bilang semangat aja nih buat teman-teman, dari teman-teman BEM, teman-teman FKG Hang Tua, terus juga buat adik-adik yang lagi dengerin atau mungkin adik semuanya deh yang lagi dengerin podcast ini, tetap semangat terus, jangan pernah takut buat mencoba. Aku yakin kamu bisa, dan aku yakin kamu bisa. Yang penting tetap percaya sama diri sendiri, tetap semangat. Ya, dan pokoknya aku yakin kamu bakal bisa. Dan jangan lupa buat follow kayaknya nih, follow podcastnya BEM Hang Tuah nih kayaknya ya. Makasih banyak Kak, sekalian juga dipromosi ya. Wah, pinter banget nih Kak Fatur. Iya dong, kalian ngundangnya kita apa MC dadak tuh namanya apa ya, no? Gelar gitu. MC kondangan nih. Iya, MC kondangan. Improve-nya cantik, manis. Ya udah guys, selamat ya Kan untuk juga, ya benar. Terima kasih banyak juga untuk Kak Alia dan Kak Fatur yang udah mau membagikan banyak banget pengalamannya terkait kuliah dan juga persiapan koas nih yang besok Senin udah juga koas ya Kak. Semangat-semangat. Terutama juga tentang cara tetap semangat waktu menjalani masa-masa kuliah. Terima kasih Kak. Kami juga mau terima kasih ya untuk sharingnya Kak Alia sama Kak Fatur yang benar-benar sangat inspirasi kita ya Kak Stefani ya. Dan berharap para petition juga bisa mendapat banyak pelajaran. Mungkin bisa sampai terharu, bisa sampai wah teringat terus ya sampai nanti lulus. Kami jadi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para petition yang sudah setia mendengarkan ini dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf apabila terdapat salah dalam perkataan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat tinggal dan sampai ketemu lagi di episode bulan depan yang pastinya nggak akan kalah seru untuk didengar.
Bener banget, Potizen. Langsung aja selalu dengerin ya seri-seri podcast dari BEM FKG UHT Surabaya. Oke, see you on the next episode, Potizen. Bye-bye. Bye-bye.